Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Lydia Rohmawati. Kami ingin menjelaskan mengenai materi laporan keuangan konsolidasi metode akuitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, konsolidasi adalah pembentukan bank baru dari dua atau lebih dari dua bank. Dengan dibentuknya bank baru tersebut, maka secara otomatis bank-bank lama telah dibubarkan tanpa adanya proses likuidasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih yang bersatu karena memiliki tujuan atau visi yang seragam. Penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi, meskipun masing-masing perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 4, paragraf 8, 21, 22, dan 23. Antara lain dinyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat digunakan dua metode, yaitu yang pertama ada metode ekuitas, kemudian yang kedua ada metode biaya. Pada pembahasan kali ini kami akan memaparkan terkait metode ekuitas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian dari saya, yaitu konsep dari metode ekuitas. Pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva besar anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perusahaan pada nilai investasi induk perusahaan. Pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode ekuitas didasarkan pada suatu anggaran investasi pada anak perusahaan sejajar dan sama dengan investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Alasannya, diterapkannya metode ekuitas juga didasarkan atas suatu fakta bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan bagian-bagian dari suatu kesatuan usaha, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabang lainnya. Nah, oleh karena itu, sebab itu, perusahaan-perusahaan yang terjadi di dalam hak-hak pengembangan saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk dapat mengikut dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan usaha secara lengkap. Nah, selanjutnya ada nilai investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih, dan akan menurun atau berkurangnya nilai jika anak perusahaan menderita kerugian. Selanjutnya, meskipun laporan keuangan konsolidasi hasil dengan penerapan metode ekuitas ini nantinya akan sama dengan penerapan metode KUS, namun lembar kerja konsolidasi beserta jurnal untuk penyesuaian dan eliminasi akan berbeda. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz, saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu harus memperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak kepemilikan induk perusahaan. Beberapa perkiraan atau account yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Perkiraan investasi saham dalam anak perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan ada laba, rugi, atau pembagian dividen. 2. Perkiraan kas akan berubah jumlahnya apabila induk perusahaan menerima pembagian dividen anak perusahaan atau pembeli saham memiliki anak perusahaan. 3. Perkiraan piutang dividen anak perusahaan timbul karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayar. Perkiraan ini harus dihapuskan apabila telah dibayar tunai. 4. Perkiraan laba yang ditahan atau retained earnings. Induk perusahaan akan berubah Action. 4.
perkiraan laba yang ditahan atau retained earning induk perusahaan. Akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba atau rugi. Selain itu, akan berubah juga karena adanya laba atau rugi milik induk perusahaan itu sendiri. Yang kelima, perkiraan laba yang ditahan retained earning anak perusahaan. Akan berubah jumlahnya apabila ada laba, rugi, atau pembagian dividen pada anak perusahaan itu sendiri. Perkiraan di atas dalam kertas kerja worksheet penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus sudah menunjukkan saldo akhir pada laporan keuangan konsolidasi. Artinya, sudah diperhitungkan perubahan jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Darmawan akan melanjutkan materi yang akan dijelaskan. Baiklah, yaitu pencatatan dengan metode ekuitas, yaitu pertama, laba perusahaan anak. Untuk laba perusahaan anak, yaitu akun investasi saham perusahaan anak itu diletakkan pada debit atau berada pada debit. Kemudian untuk laba rugi itu berada pada kredit dengan keterangan persen kepemilikan dikali laba perusahaan anak. Kemudian untuk yang kedua yaitu rugi perusahaan anak. Laba rugi diletakkan pada debit atau laba rugi berada pada debit dan investasi saham perusahaan anak berada pada kredit atau dengan keterangan persen kepemilikan dikali rugi perusahaan anak. Kemudian yang ketiga untuk pencatatan dividen perusahaan anak yaitu piutang dividen atau kas berada pada debit dan untuk investasi saham perusahaan anak pada kredit atau dengan keterangan persen kepemilikan dikali dividen perusahaan anak. Contoh kasusnya yaitu satu perusahaan anak dalam beberapa periode berikut adalah neraca PTA dan PTB per 31 Desember tahun 2001. Sesaat setelah penguasaan 75% saham beredar PTB oleh PTA tahun 2002 dan 2003, yaitu dalam ribuan. Kita lihat dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2001 sampai 2003, yaitu kita lihat total aktiva PTA pada tahun 2001 itu 440 dan total utang dan modal PTA pada tahun 2001 itu 440. Jadi harus sama ya, yaitu antara total aktiva dan total utang dan modal. Itu yang dinamakan dengan laporan konsolidasi metode ekuitas. Begitupun dengan PTB pada tahun 2001, total aktivanya yaitu sebesar 250 dan total utang dan modalnya itu juga 250 juga. Begitupun pada tahun 2002 dan 2003, yaitu total aktivanya totalnya harus sama dengan total utang dan modalnya. Kita lihat tahun 2002 juga total aktivanya pada PTA itu berjumlah 500 dan untuk total utang dan modalnya itu 500, jadi sama juga. Begitupun dengan PTB-nya tahun 2002 itu berjumlah 280 total aktivanya dan total utang dan modalnya itu sejumlah 280 juga, jadi sama juga. Dan untuk tahun 2003 kita lihat total aktiva PTA itu 530 dan total utang dan modal 530 juga. Begitupun PTB sama. Total aktivanya 260 dan total utang dan modalnya itu 260 juga. Sekian dari saya, berikut penjelasan mengenai laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.